Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Talisha Menama, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri kelompok 4 kelas 6. Baiklah, pada hari ini saya tertarik untuk membahas mengenai Smart ASN, khususnya ciri-ciri Smart ASN. Ciri-ciri Smart ASN itu apa saja sih? Yaitu yang pertama, integritas. Di sini kita sebagai ASN dituntut untuk selalu bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam bekerja, baik itu dengan atasan, bawahan, dan sesama rekan kerja lainnya. Yang kedua, nasionalisme. Tentu saja sebagai seorang warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara, harus memiliki semangat cinta tanah air. Kita harus bisa mencapai mempertahankan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa ini. Kemudian yang ketiga, berwawasan global. Nah, seiring berjalannya perkembangan zaman, dunia ini semakin modern dan semakin maju. Setiap hari selalu ada perubahan yang cepat. Kita juga perlu untuk bisa cepat beradaptasi dan mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, menguasai teknologi informasi atau IT. Kita, apalagi sebagai aparatur sipil negara, tentunya harus mahir menggunakan aplikasi produk dari IT ini, serta selalu update dengan informasi IT terbaik hingga bisa tercapai kinerja yang berkualitas. Yang kelima, menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia tentu saja tetap wajib ya untuk kita kuasai secara baik dan benar. Namun akan menjadi nilai tambah apabila kita mampu menguasai bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, atau Korea. Yang keenam, hospitality atau sifat dan sikap ramah. Ini diperlukan karena nantinya kita sebagai aparatur sipil negara, salah satu tugas kita adalah melayani masyarakat. Maka kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik dengan sikap yang ramah dan hangat ketika bekerja agar masyarakat puas dengan kinerja ASN. Yang ketujuh, networking, membangun jaringan. Atau networking ini berarti kita perlu menjalin hubungan atau relasi dengan siapapun sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya secara positif, baik, dan profesional. Karena semakin banyak kita berkenalan dengan banyak orang, maka adalah sebuah keuntungan bagi karir kita juga. Dan yang terakhir yaitu entrepreneurship. Kita harus berjiwa kewirausahaan, yaitu berani, kreatif, inovatif, selalu positif, cerdas, dan pantang menyerah. Nah, diharapkan dengan memiliki jiwa entrepreneur, maka akan bisa meningkatkan kinerja kita untuk kedepannya. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari Smart ASN yang saya bagikan kepada kalian. Nah, baiklah, sekarang saya ingin membahas bagaimana tips melindungi diri dari hoaks atau konten-konten negatif dari media sosial atau internet. Karena pada hari ini saya telah membahas mengenai Smart ASN dan kemudian ada kaitannya juga dengan literasi digital. Beberapa tips melindungi diri dari hoaks yang beredar baik di sosial media atau yang beredar di internet. Yaitu yang pertama, melakukan evaluasi, dan evaluasi. Nah, beberapa kriteria yang dilakukan untuk mengevaluasi beberapa sumber yaitu mengenai keterbaruan informasi, relevansi, penulis, akurasi atau ketepatan, dan tujuan. Kemudian yang kedua, Google It. Apa itu Google It? Jadi, jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi seperti Google terlebih dahulu. Cobalah telusuri apakah mesin pencari menunjukkan 3 hal berikut. Yang pertama, ada atau tidaknya situs berita terkemuka lainnya melaporkan hal yang sama. Yang kedua, ada atau tidaknya situs web cek fakta telah membantah klaim tersebut. Dan yang ketiga, jika hanya oknum tertentu yang melaporkan klaim tersebut, maka dalam kasus ini mungkin diperlukan lebih banyak penggalian. Kemudian, tips yang ketiga adalah dapatkan berita dari sumber berita. Jadi, kita dapat membuka langsung kredibel mengenai berita tersebut. Dan yang terakhir,
Tips yang terakhir adalah bisa membedakan opini dengan fakta. Mana opini, mana yang fakta. Opini sekarang banyak digunakan dalam sumber berita. Kita mungkin setuju dengan pendapat yang disajikan, atau penulis mungkin hanya mengkontekstualisasikan fakta tersebut. Baiklah, sekian pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.